Sudah adakah informasi korban meninggal dunia dan korban luka ini berasal dari bus, dari rumah atau kendaraan lain yang terlibat? Diinformasikan memang terjadi yang saat ini akibat laka lantas bus di turunan Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis ini. Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, jadi belum bisa pastikan apakah dua otak atau korban dari warga tempat yang memang tertabrak oleh bus akibat remblong ini. Sehingga saat ini memang informasi masih simpang siur karena polisi masih terus melakukan evakuasi dan identifikasi terhadap beberapa korban. Cuma tadi pihak kepolisian dibantu warga setempat sudah mengamankan beberapa barang yang ada di dalam bis serta mengevakuasi awak bis para wisata yang mengangkut puluhan ziarah ini dari dalam rumah ke bahu jalan dengan bantuan alat kren atau beku. Sehingga saat ini memang posisi bis sudah berada di pinggir jalan dan memang tadi sempat terjadi kemacetan parah di jalur menuju Panumbangan Panjalu ini. Namun saat ini kondisi lalu lintas sudah mulai lancar karena bis sudah bisa dievakuasi oleh kendaraan oleh alat berat beku oleh Satlantas Polresta Ciamis. Mohon maaf, seperti itu dilaporkan dari Dede, apakah ini artinya seluruh penumpang bus ataupun seluruh penumpang yang berada di tiga kendaraan yang terlibat sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat? Ya, memang informasi yang didapat di lokasi kejadian tadi pukul 19.00 sejumlah penumpang yang ada dalam bis ataupun kendaraan dua yang tertabrak oleh bis itu sudah berhasil dievakuasi dibantu oleh warga setempat, kemudian Satlantas Polres Ciamis yang memang saat ini sudah dibawa ke Puskesmas Panjalu yang memang tidak jauh dari lokasi kejadian, serta sebagian ada yang dirawat di Puskesmas Pembantu di Payung Sari yang memang tidak jauh di lokasi juga. Informasikan memang saat ini informasi yang terjadi ya tadi belum dipastikan berapa orang sih jumlah yang memang saat ini sudah dievakuasi ke Ciamis atau rumah sakit Ciamis karena memang ada beberapa warga yang dinyatakan menurut informasi di lapangan ada juga yang tertabrak ketika saat persis berada di dalam rumah yang memang ini tepatnya di Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, seperti itu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Breaking News Kompas TV segera kembali. Kayak lagi sendok itu.
Anda masih di Breaking News Kompas TV, Saudara. Saat ini informasi masih dihimpun, namun dipastikan informasi yang disampaikan oleh Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo menyatakan kecelakaan bus peziarah di Ciamis menyebabkan 3 orang tewas, sementara 24 lainnya luka-luka. Dan untuk informasi selengkapnya kita dengarkan kembali pernyataan dari AKBP Tony Prasetyo, Kapolres Ciamis. Sebetulnya ini keprihatinan kita bersama terkait dengan bagaimana kronologisnya sementara masih kami dalamin. Namun yang jelas di TKP memang diduga ada 3 kendaraan terlibat. Ada kendaraan bis, yang lainnya, dan sementara ada kendaraan roda 2. Namun masih kami dalami penyebab dan kronologisnya. Iya, untuk kepastian korban tewas ada berapa saat ini jumlahnya, Pak Tony? Oke, terdata sementara terdapat 3 korban yang meninggal dunia. Kemudian ada 24 korban lainnya yang luka-luka yang saat ini sudah dievakuasi ke puskesmas terdekat, dan ada beberapa mohon waktu Mbak karena kami sekarang juga masih menyisir di TKP apakah masih ada korban baik dari warga sekitar ataupun kendaraan lainnya mungkin yang terhimpit. Ini kami masih dalam rangka evakuasi. Iya, Pak Tony, jika bisa digambarkan dari medan ataupun lokasi kecelakaan terjadi, apakah lokasi ini memang merupakan jalur yang patut diwaspadai? Pada dasarnya kontur jalan memang sedikit menurun. Untuk kendaraan bis ini masih kami koordinasikan dengan instansi terkait. Apakah memang patut dan bagaimana kondisi kendaraannya ini masih kami dalami lebih lanjut. Untuk kronologis kecelakaannya belum diketahui ya Pak? Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kecelakaannya? Mohon waktu. Ya, baik. Kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa korban luka sudah dilarikan ke tempat perawatan medis ini ya? Ya, masih kami data di puskesmas, masih berada di puskesmas terdekat ya. Untuk jalur arus lalu lintas ini seperti apa Pak Tony? Sementara teman-teman ulangi dari Polres, dari Polsek itu juga sudah sedang mengamankan TKP, melakukan olah TKP dan melakukan pengaturan di sekitar TKP agar kendaraan jalur lalu lintas kembali normal. Untuk kecelakaan sendiri terjadi pada pukul berapa tepatnya Pak Tony? Mohon waktu masih kami dalami, kemungkinan besar sekitar maghrib ya. Pak Tony, bisa diinformasikan kepada kami apakah bus yang terlibat kecelakaan ini merupakan rombongan wisata atau bus biasa? Oke, mohon waktu karena informasinya adalah rombongan yang akan berziarah. Ini kami sedang mencoba mencari keterangan dari mana dan ziarah kemana. Dari informasi yang diperoleh sudah diketahuikah tujuan dari bus pariwisata tersebut? Belum, sementara belum. Belum diketahui. Untuk proses evakuasi boleh dikonfirmasi kembali Pak Tony, akan dilakukan seperti apa? Kami begitu mendengar ada kecelakaan langsung juga sudah koordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas terdekat yang mempunyai ambulan untuk sama-sama membantu evakuasi korban. Pak Tony, kalau kita lihat dari badan bus bagian depan ini tampak mengalami kerusakan yang cukup parah. Indikasinya kecelakaannya disebabkan oleh apa Pak Tony dari pemeriksaan sementara? Kami belum bisa menyimpulkan Mbak, sementara masih belum bisa menyimpulkan, kami mau waktu dulu, nanti akan kami dalaminya. Baik, terakhir Pak Tony, untuk korban-korbannya apakah disebar di puskesmas atau sudah dibawa ke rumah sakit terdekat? Boleh diinformasikan rumah sakitnya? Bagaimana yang tadi kami sampaikan, ada beberapa, semuanya di puskesmas terdekat, namun ada beberapa yang dirujuk ke rumah sakit. Baik. Saudara, breaking news kecelakaan bus di Ciamis, Jawa Barat segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Saudara, kecelakaan melibatkan 1 bus dan 3 kendaraan lain di Ciamis, Jawa Barat. 3 orang dipastikan tewas dan 24 lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban tewas dan luka-luka saat ini menjalani perawatan medis di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti saudara penyebab kecelakaan bus, namun diduga remblong pada bus menyebabkan bus menabrak 1 buah bangunan yang berada di Ciamis, Jawa Barat. Informasi yang kami peroleh dari Kapolres Ciamis, AKBP Tony Prasetyo, saat ini proses evakuasi kendaraan bus masih terus dilakukan. Kecelakaan terjadi pada Sabtu petang yang melibatkan 1 buah bus dan 3 kendaraan. Diduga bus membawa rombongan ziarah, namun belum diketahui pasti tujuan pasti tempat bus ini akan diberangkatkan. Dan informasi yang kami peroleh, kontur jalan yang menurun diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan terjadi. Dan saat ini visual yang Anda saksikan adalah kondisi terkini di lokasi kecelakaan yang menyebabkan 3 orang tewas. Proses evakuasi masih terus dilakukan. Ada setidaknya 1 alat berat yang diterjunkan untuk mengevakuasi 3 kendaraan dan 1 bus. 3 orang dipastikan tewas, 24 lainnya luka-luka. Saudara, saat ini ke-24 korban luka sudah dibawa ke puskesmas terdekat dan rumah sakit. Sebagian diantaranya mengalami luka berat dan sebagian diantaranya mengalami luka ringan. 3 orang dipastikan tewas, namun belum bisa dipastikan apakah seluruh korban luka maupun seluruh korban tewas berasal dari dalam bus atau dari kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dan hingga kini saudara proses evakuasi masih terus dilakukan. 1 alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi badan bus yang mengalami kerusakan parah. Ya, kecelakaan diduga terjadi sekitar Sabtu petang di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Belum diketahui pasti saudara apa yang menjadi penyebab kecelakaan. Namun diduga remblong dan juga kontur jalan yang menurun menyebabkan bus menabrak 1 bangunan dan melibatkan 3 kendaraan lainnya mengalami kecelakaan. Dari 3 korban tewas dan 24 korban luka-luka, belum diketahui pasti berasal dari bus atau dari 3 kendaraan lainnya yang terlibat. Namun diduga saat ini seluruh korban luka sudah menjalani perawatan di puskesmas setempat. Dan saat ini saudara, proses badan bus masih terus dilakukan. Namun dari informasi yang kami peroleh dari jurnalis Kompas TV, bahwa seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit maupun puskesmas terdekat. Dan ini adalah visual terkini di mana seluruh petugas sedang melakukan evakuasi badan bus yang mengalami kerusakan cukup parah. 1 alat berat sudah diterjunkan. Kecelakaan terjadi di kawasan Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu petang tadi. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi sekitar pukul 18.00, namun belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab utama kecelakaan. Dari informasi yang kami peroleh dari Kapolres Ciamis, AKBP Tony Prasetyo, kontur jalan yang menurun diduga menjadi penyebab kecelakaan sehingga bus yang membawa rombongan peziarah menabrak 1 bangunan dan menyebabkan 3 orang tewas. Dan informasi terkini kita kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dede Ibin di lokasi kecelakaan di Ciamis, Jawa Barat.
Dede, bisa digambarkan saat ini apa yang sedang dilakukan dalam proses evakuasi, Dede? Pandawa yang memang mengangkut puluhan penumpang ziarah di daerah Panjalu mengalami kecelakaan tepatnya di turunan Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Kondisi terkini memang pihak Satlantas Polres Ciamis sudah melakukan evakuasi dengan menarik bus yang sempat menabrak 2 rumah dan 1 bengkel milik warga setempat, tepatnya berada di sebelah kanan turunan Desa Payung Sari. Tadi memang evakuasi sempat mengalami kendala saat melakukan penarikan karena dengan terbatasnya alat, sehingga pihak kepolisian Satlantas Polres Ciamis menurunkan alat berat beku dan menarik ujung belakang bus yang memang menabrak kondisi rumah yang saat ini terjadi. Dan memang saat ini kondisi bus sudah berada di pinggir jalan, sudah berhasil dievakuasi. Begitupun jalur lalu lintas yang sempat terjebak macet puluhan kilo dan saat ini sudah mulai dibuka oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Ciamis yang dibantu Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Seperti itu Cynthia yang dilaporkan di lokasi kejadian. Ya, Dede, tadi Anda menyebutkan bahwa ada 2 rumah dan 1 bengkel yang ditabrak oleh bus. Bagaimana kondisi dari rumah tersebut dan bengkel? Ya, dilaporkan Cynthia di lapangan terjadi memang bengkel milik salah seorang warga ini hancur dan memang ambruk sehingga ada beberapa unit kendaraan motor yang mengalami kerusakan. Kalau tadi dihitung itu ada sekitar 5 unit yang memang kebetulan si motor tersebut tengah diservis di salah satu bengkel. Kemudian ada 2 rumah juga milik warga yang memang kondisinya hancur juga bagian depannya dan 1 rumah memang mengalami rusak berat hingga bis masuk ke dalam akibat diduga remblong yang memang tidak bisa menahan banting kiri karena posisi sebelah kiri ini ada badan jurang. Dan memang tadi ada 2 unit kendaraan milik warga, yaitu kendaraan kecil, ada box yang memang SS, kemudian ada Suzuki Karimun milik warga, yang 1 unit mobil nyaris masuk ke kolam karena tergusur oleh hingga terpental ditabrak oleh bis pariwisata yang mengangkut ziarah seperti ini. Seperti itu Dede, yang dilaporkan di lapangan. Ya Dede, apakah Anda sudah mendapatkan informasi berapa jumlah anggota keluarga yang berada dalam 2 rumah tersebut? Dan apakah saat peristiwa terjadi bengkel masih dalam kondisi beroperasi? Ya, perlu diinformasikan memang kondisi bengkel tadi sempat mau tutup karena kejadian pukul 18.00 pas adzan maghrib kejadian laka lantas ini. Dan kebetulan tercatat di 2 rumah milik warga ini ada beberapa orang yang memang saat ini belum bisa dikomportir karena memang masih stok dan belum bisa dimintai keterangan. Begitupun beberapa saksi di lapangan, memang tadi ada tetangga yang tepatnya rumahnya ditabrak oleh bis ini mengaku tidak mengetahui ketika bus diduga remblong ini menabrak 2 rumah dan 1 bengkel milik warga. Namun warga setempat mengetahui bahwa kejadian ini sudah terjadi dan kaget mendengar adanya suara besar yang memang terdengar oleh warga masyarakat setempat. Dan memang tadi sempat ada beberapa buah amatir yang terjadi diambil oleh warga, itu ada beberapa korban yang terpental ke jalan. Diduga itu kemungkinan itu salah satu penumpang dari bis. Memang kondisi bis saat ini rusak parah, perlu pemirsa, saudara, ini bisa dilihat. Bagian depan memang kacanya hancur dan memang muka juga hancur sehingga kaca kiri dan kanan yang di sebelah kiri dan kanan ini juga hancur. Namun hingga saat ini memang seluruh korban sudah dievakuasi di Puskesmas Panjalu dan sebagian di Puskesmas Payung Sari. Juga ada beberapa penumpang yang memang saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Ciamis. Seperti itu Cynthia memang perlu dilaporkan saudara. Ya Dede, kami ingin mengonfirmasi kembali, apakah artinya saat kecelakaan terjadi, hampir sebagian besar badan bus masuk ke dalam rumah sehingga menyebabkan rumah bagian depan tampak rusak parah dan mengalami hancur?
Seperti itu, Dede. Ya, jadi diduga memang ini supir tadinya ingin menyelamatkan kendaraan ataupun penumpang yang mengangkut puluhan peziarah. Karena memang ketika turunan tajam ini bis datang dari arah Panjalu menuju Panumbangan. Jadi memang perlu disebutkan dan diketahui wilayah Panjalu ini salah satu tempat ziarah di mana umat muslim sering berdatangan ke sana ketika setelah Idul Fitri memang kondisi ramai. Sehingga diduga bis Pandawa ini yang membawa puluhan penumpang itu turun dari Panjalu akan menuju ke arah Tasikmalaya atau ke tempat pemijahan Kabupaten Tasik atau ke mana. Gas ini memang belum bisa dikonfirmasi. Namun memang pada saat di turunan diduga remblong sehingga tidak bisa mengambil langkah preventif karena posisi di sebelah kiri jalan itu ada jurang dan memang kolam. Ditambah lagi memang kondisi jalan sempit sehingga tidak ada lagi untuk mengamankan ataupun lakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan penumpang ini. Terpaksa bis ini menabrakkan ke dua rumah warga yang memang kondisi saat itu tengah sholat maghrib atau pada kejadian pada maghrib adzan itu. Jadi memang saat ini belum bisa dikonfirmasi ada berapa orang korban luka di dalam rumah milik warga tersebut karena polisi juga masih melakukan penyelidikan dan memintai sejumlah keterangan dari saksi. Beberapa saksi yang memang saat ini warga sudah mulai berkerumun meskipun polisi sudah melakukan upaya langkah-langkah untuk mencegah agar tidak mendekati ke lokasi, namun memang warga masih tetap berkerumun. Dan memang diinformasikan Cynthia saat ini memang awak bis ini rencananya malam ini mau diangkut oleh kendaraan derek untuk dibawa menuju Polres Ciamis. Informasi yang saat ini kendaraan derek memang sudah datang ke lokasi kejadian. Rencananya ini untuk mengantisipasi kemacetan jalur yang memang kondisi jalur Panumbangan Panjalu ini jalannya kecil, memang sempit dan memang terjadi turunan yang sangat curam dan tajam. Sehingga memang dari arah Panumbangan ketika akan datang ke Panjalu ini memang tanjakan yang cukup ekstrim. Sehingga perlu waspadaan dari awak ataupun para pengendara yang akan menuju arah Majalengka, Kuningan, Cirebon. Karena ini merupakan jalur alternatif, Cynthia. Di mana para kendaraan ini ketika terjebak macet di jalur selatan, mereka sering menggunakan ke arah jalur Panumbangan atau Panjalu seperti itu. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dede Ibin. Kami akan kembali menghubungi Anda. Dan Breaking News Kompas TV masih akan kembali selepas jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait dengan kecelakaan bus di Ciamis. Saudara, sampai saat ini dipastikan 3 orang tewas sementara 24 lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan yang dialami bus dan juga 3 kendaraan yang terjadi di kawasan Desa Payung Sari, Ciamis, Jawa Barat. Hingga saat ini, proses evakuasi masih terus dilakukan dengan menerjunkan alat berat. Badan bus yang sempat menabrak 2 bangunan rumah dan 1 bengkel, menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Namun belum diketahui pasti korban tewas maupun puluhan korban luka apakah berasal dari penumpang bus atau dari warga sekitar. Dan saat ini saudara diinformasikan bahwa derek kendaraan sudah tiba di lokasi dan akan siap mengangkut badan bus yang mengalami kerusakan cukup parah. Kecelakaan terjadi pada Sabtu petang. Diduga bus mengalami remblong dan kontur jalan yang menurun di Desa Payung Sari menyebabkan bus hilang kendali dan menabrak 2 bangunan rumah warga serta 1 bengkel. Selain korban tewas dan korban luka-luka, sejumlah kendaraan sepeda motor yang sedang diperbaiki di dalam bengkel juga mengalami kerusakan parah, sementara 3 kendaraan lainnya terlibat dalam kecelakaan. Dan saat ini saudara, puluhan korban luka sudah menjalani perawatan medis di sejumlah puskesmas dan rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti kondisi terkini korban luka, namun informasi yang kami peroleh dari AKBP Tony Prasetyo, Kapolres Ciamis, korban luka dipastikan sudah dibawa ke sejumlah puskesmas terdekat dan rumah sakit. Saat ini saudara, badan bus sudah diupayakan untuk dievakuasi, kendaraan derek juga sudah diterjunkan ke lokasi untuk membawa badan bus. Dari informasi yang kami peroleh dari jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi kecelakaan, bus diduga mengalami remblong dan menabrak 2 rumah hingga setengah badan bus masuk ke dalam rumah warga. Dan saat ini saudara, proses evakuasi masih terus dilakukan. Bus juga diduga membawa penumpang untuk melakukan ziarah, namun belum diketahui pasti tujuan dari lokasi ziarah yang akan dilakukan oleh bus pariwisata tersebut. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan, 1 bus dan 3 kendaraan lainnya. 3 orang dipastikan tewas dan 24 orang lainnya mengalami luka-luka. Berikut kita dengarkan kembali pernyataan dari Kapolres Ciamis, AKBP Tony Prasetyo. Sebelumnya ini keprihatinan kita bersama terkait dengan bagaimana kronologisnya sementara masih kami dalamin. Namun yang jelas di TKP memang diduga ada 3 kendaraan terlibat, ada kendaraan bis, ada kendaraan roda 4 yang lainnya, dan sementara ada kendaraan roda 2. Namun masih kami dalami penyebab dan kronologisnya. Iya, untuk kepastian korban tewas ada berapa saat ini jumlahnya, Pak Tony? Oke, terdata sementara terdapat 3 korban yang meninggal dunia. Kemudian ada 24 korban lainnya yang luka-luka yang saat ini sudah dievakuasi ke puskesmas terdekat dan ada beberapa yang dirujuk langsung ke rumah sakit. Dari para korban ini apakah berasal dari bus yang terlibat atau dari 3 kendaraan lain yang ikut terlibat dalam kecelakaan? Oke, mohon waktu Mbak, karena kami sekarang juga masih menyisir di TKP, apakah masih ada korban baik dari warga sekitar ataupun kendaraan lainnya, mungkin yang terhimpit ini kami masih dalam rangka evakuasi. Iya, Pak Tony, jika bisa digambarkan dari medan ataupun lokasi kecelakaan terjadi, apakah lokasi ini memang merupakan jalur yang patut diwaspadai? Pada dasarnya kontur jalan memang sedikit menurun. Untuk kendaraan bis ini masih kami koordinasikan dengan instansi terkait.
apakah memang patut dan bagaimana kondisi kendaraannya ini masih kami dalami lebih lanjut. Untuk kronologis kecelakaannya belum diketahui ya Pak? Belum diketahui pasti Ya. apa yang menjadi penyebab kecelakaannya? Mohon waktu. Ya, baik. Kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa korban luka sudah dilarikan ke tempat perawatan medis. Bagaimana dengan korban meninggal dunia? Ya, masih kami data di puskesmas, masih berada di puskesmas terdekat ya. Untuk jalur arus lalu lintas sendiri seperti apa Pak Tony? Sementara teman-teman ulangi dari Polres, dari Polsek, itu juga sudah sedang mengamankan TKP, melakukan olah TKP dan melakukan pengaturan di sekitar TKP agar kendaraan jalur lalu lintas kembali normal. Untuk kecelakaan sendiri terjadi pada pukul berapa tepatnya Pak Tony? Mohon waktu masih kami dalami, kemungkinan besar sekitar maghrib ya. Pak Tony, bisa diinformasikan kepada kami apakah bus yang terlibat kecelakaan ini merupakan rombongan wisata atau bus biasa? Oke, mohon waktu karena informasinya adalah rombongan yang akan berziarah. Ini kami sedang mencoba mencari keterangan dari mana dan ziarah kemana. Dari informasi yang diperoleh sudah diketahuikah tujuan dari bus pariwisata tersebut? Belum, sementara belum. Belum diketahui. Untuk proses evakuasi boleh dikonfirmasi kembali Pak Tony, akan dilakukan seperti apa? Kami begitu mendengar ada kecelakaan, langsung juga sudah koordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas terdekat yang mempunyai ambulan untuk sama-sama membantu evakuasi korban. Pak Tony, kalau kita lihat dari badan bus bagian depan ini tampak mengalami kerusakan yang cukup parah. Indikasinya kecelakaannya disebabkan oleh apa Pak Tony dari pemeriksaan sementara? Kami belum bisa menyimpulkan, Mbak. Sementara masih belum bisa menyimpulkan. Kami mohon waktu dulu. Nanti akan kami dalaminya. Baik, terakhir Pak Tony, untuk korban-korbannya apakah disebar di puskesmas atau sudah dibawa ke rumah sakit terdekat? Boleh diinformasikan rumah sakitnya? Bagaimana yang tadi kami sampaikan, ada beberapa, semuanya di puskesmas terdekat, namun ada beberapa yang dirujuk ke rumah sakit. Baik. Saudara, hingga malam ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Satu alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi badan bus dan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa kendaraan derek sudah di lokasi untuk membawa bus yang mengalami kerusakan cukup parah. Diduga bus mengalami remblong dan hilang kendali sehingga menabrak 2 bangunan rumah warga serta 1 bengkel yang juga menyebabkan sejumlah sepeda motor yang berada di dalam bengkel mengalami kerusakan parah. Dari informasi yang kami peroleh, hampir setengah badan bus menabrak rumah warga hingga rumah warga mengalami kerusakan. Diduga kontur jalan menurun dan remblong menjadi penyebab dari badan bus, namun Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo menyampaikan bahwa kronologis kecelakaan masih terus diselidiki. Akibat kecelakaan, saudara, 3 orang dipastikan tewas, sementara 24 orang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban luka saat ini sudah menjalani perawatan medis baik di puskesmas terdekat dan sebagian diantaranya dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan saat ini saudara, proses evakuasi masih terus dilakukan. 1 alat berat sudah diterjunkan untuk mengevakuasi badan bus yang diperkirakan akan segera dievakuasi. Sementara arus lalu lintas sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang, namun sejumlah petugas kepolisian sudah tiba di lokasi untuk melakukan arus lalu lintas.
Dan saudara, belum diketahui pasti tujuan dari bus pariwisata tersebut, namun diduga bus ini membawa puluhan penumpang, membawa sejumlah penumpang untuk berziarah. Namun belum diketahui tujuan dari ziarah penumpang tersebut. Kecelakaan terjadi pada Sabtu petang dan menabrak dua bangunan rumah warga serta satu bengkel. Dan saudara, informasi terkini akan disampaikan Dede Ibin, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari lokasi kejadian di Ciamis, Jawa Barat. Dede, saat ini apakah badan bus sudah berhasil dievakuasi dan diderek ke lokasi yang dituju untuk dievakuasi, Dede? Ya, Dede, bisa digambarkan kepada kami seperti apa proses evakuasi saat ini yang sedang berlangsung? Apakah bus sudah berhasil? Lalu lintas di mana ini tepatnya di Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Memang pemilik perusahaan setempat untuk menarik keberadaan bis yang memang tadi berada di dalam rumah warga yang sempat ditabrak tadi. Memang saat ini pihak kepolisian sedang menunggu kedatangan armada derek yang saat ini tengah berada di jalan. Memang kondisi jalan ini meski sudah lancar, tapi terjadi adanya trouble yang memang banyaknya warga yang memang berdatangan untuk menonton ke lokasi kejadian. Jadi sehingga ini memang kondisi kendaraan derek masih berada di jalan dan memang rencananya malam ini menurut dari Kasatlantas Polres Ciamis tadi menyatakan bahwa kendaraan armada bis yang berada di lokasi saat ini akan ditarik ke menuju Polres Ciamis. Sementara 2 unit kendaraan milik warga yang memang saat ini sudah diamankan, tepatnya berada di salah satu rumah milik warga. Kemudian 1 mobil milik warga yang tertabrak tadi itu juga sudah diamankan oleh warga. Sementara memang saat ini kondisi kami berada di mana tepatnya bis menabrak salah satu bengkel. Ini tepatnya salah satu bengkel, di sini ada beberapa unit sepeda motor milik warga yang memang terjadi rusak berat akibat diseruduk bis yang diduga memang terjadi remblong. Memang saat ini dilaporkan baru 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia. 2 orang sudah dievakuasi, jasadnya berada di Puskesmas Panjalu, dan 1 orang yang belum bisa diidentifikasi, identitasnya berada di Puskesmas Payung Sari. Memang saat ini polisi belum bisa menyimpulkan apakah ketiga orang ini salah satu korban di dalam bis atau memang warga yang terdabrak oleh bis. Jadi memang saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dan memang pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan terus memintai keterangan dari beberapa saksi yang ada di lokasi. Seperti itu Cynthia yang perlu dilaporkan di lokasi kejadian. Iya, Dede, tadi Anda menyebutkan bahwa kendaraan yang ditabrak bus sudah berhasil diamankan warga sekitar. Saat peristiwa terjadi, apakah kendaraan tersebut sedang berjalan atau sedang terparkir, Dede? Dan berapa tepatnya? Kalau tadi AKBP Tony Prasetyo menyebutkan ada 3 kendaraan lain selain bus yang turut terlibat dalam kecelakaan. Ya, memang Cynthia yang perlu diinformasikan, jadi ketika informasi di lapangan terjadi, memang 3 unit kendaraan milik warga ini diduga sedang mengarah dari arah Panumbangan menuju Panjalu. Kemungkinan ada 1 unit kendaraan Suzuki Karimun yang memang tadi nyaris masuk ke salah satu jurang di bahu kiri, karena diseruduk oleh armada bis yang datang dari arah Panjalu, tepatnya berada di saat turunan tajam. Artinya kendaraan-kendaraan tersebut sedang berjalan ya, Dede, bukan sedang terparkir? Kemungkinan besar, memang Cynthia perlu diinformasikan ketiga kendaraan ini sedang mengarah dari arah Panumbangan menuju arah Panjalu. Dan memang kondisi bis yang berada di tepatnya dari atas itu diduga remblong sehingga tidak bisa menghindar dan terjadi menabrak 2 unit rumah serta membantingkan ke kanan yang awalnya menabrak dulu sebuah bengkel milik warga masyarakat setempat. Seperti itu, Cynthia. Ya, Dede, dari 3 kendaraan tersebut, dari informasi yang Anda dapatkan atau yang Anda lihat di lokasi, kerusakan terdapat di bagian mana untuk 3 kendaraan itu, Dede?
Ya, perlu diinformasikan 3 unit kendaraan yang memang milik warga yang pengendara ini, yang 1 unit Suzuki Karimun mengalami kerusakan di bagian belakang akibat terpental, sehingga badan muka atau muka mobil itu berada tepatnya di depan kolam yang sudah memang menganga dan nyaris jatuh ke bawah jurang. Sementara 1 unit kendaraan box milik warga itu terpental dan memang kerusakan di bagian pinggir. Sementara 1 unit mobil lagi yang milik warga itu hanya mengalami kerusakan ringan sehingga tidak terjadi apa-apa. Cuma kerusakan hanya terjadi di 2 unit kendaraan saja, yaitu di kendaraan kecil Suzuki Karimun mengalami kerusakan bagian belakangnya, dan memang kendaraan box atau bus pick up yang memang ada boxnya itu mengalami kerusakan di bagian pinggirnya. Itu akibat terserempet oleh armada bis yang datang dari arah Panjalu menuju Pandumangan. Ketika saat terjadi turunan, diduga bis tersebut mengalami remblong. Seperti itu, Cynthia, yang perlu dilaporkan di lokasi kejadian. Iya, Dede, saya ingin mengkonfirmasi dari 3 kendaraan yang Anda sebutkan, ada satu mobil box, 1 buah mobil Suzuki Karimun, dan juga kami konfirmasi kembali apakah saat itu mobil sedang melaju. Artinya jika sedang melaju, ada pengendara ataupun penumpang yang berada di dalam mobil tersebut. Apakah sudah diketahui kondisi dari pengendara ataupun penumpang dalam ketiga kendaraan tersebut, Dede? Ya, baik diinformasikan Cynthia dan juga saudara, memang tadi ada 3 unit kendaraan yang memang sempat tertabrak dan terpental oleh armada bis para wisata yang mengangkut ziarah dari arah Panjalu menuju Tasikmalaya ini. Memang kondisi beberapa penumpang yang ada di dalam 3 unit kendaraan milik warga yang sedang mendingan saja akibat benturan pecahan kaca. Jadi namun keluhan dari para penumpang tersebut tidak luka berat, hanya mengalami luka ringan di bagian tangan dan di bagian muka saja. Itu akibat semburan dari kaca bagian belakang yang berada di Suzuki Karimun. Ya. Begitupun penumpang yang memang di 2 unit kendaraan yang lainnya itu tidak mengalami apa-apa, hanya mengalami luka dengan biasa, dan memang sudah menurut informasi dari pihak kepolisian Polres Ciamis, tadi sempat mendapatkan data di petugas Puskesmas Panjalu, sekitar pukul 18.00 itu 10 orang memang akan diderek. Jadi sehingga saat ini memang kendaraan bangkai bis ini masih berada di lokasi. Dan kami informasikan juga di sini ada beberapa ambulan yang saat ini melintas akan Rumah Sakit Ciamis. Ini sekitar ada 10 kilo yang memang dari lokasi kejadian menuju kota Ciamis, mohon maaf. Ya. Jadi memang tadi ada beberapa penumpang yang memang sempat dirujuk ya, tapi jumlahnya belum bisa dipastikan, ada berapa orang luka berat atau luka ringan. Ya, jadi saat ini memang pihak kepolisian masih menunggu informasi karena tengah melakukan penyelidikan. Seperti itu, Cynthia. Baik, terima kasih Dede Ibin. Kami akan kembali menghubungi Anda untuk informasi terus.
penumpang bus atau merupakan warga sekitar yang berada di dalam